Nah, jadi gitu ya caranya guys. Halo guys, welcome back to my town. Hari ini di video kali ini gua bakal mainin Genshin Impact dan gua bakal ngasih kalian sedikit tips dari gua mengenai event yang kali ini ya. Gua bakal kasih kalian lihat gimana caranya supaya di challenge yang ini itu kita itu bisa dapat 2000 poin gitu. Nah, biar gua kasih lihat ke kalian, gua sendiri itu udah mainin semua challenge-nya dan seperti yang kalian bisa lihat di sini, gua itu udah dapat gold medal untuk semua challenge ya. Itu berarti gue udah dapat 2000 poin. Nah, caranya gimana sih? Sebelumnya gue disclaimer dulu ya. Ini tuh bukan satu-satunya cara supaya kalian itu bisa dapat 2000 poin. Gue yakin di luar sana itu masih banyak cara-cara yang lain, mungkin lebih efektif bahkan daripada cara ini, tapi ini cara yang gue pakai. Jadi kalau misalnya kalian tahu gimana caranya untuk dapat 2000 poin, nah kalian bisa langsung like, comment, dan subscribe, dan silakan tutup aja video ini. Tapi kalau misalnya kalian kesulitan dan mungkin cari tahu nih gimana caranya bisa 2000 nih, nah mungkin video ini bisa membantu kalian. Nah, barangkali buat kalian semua yang mungkin punya cara yang lebih efektif daripada caranya gua, kalian bisa share ke gua juga, jadi gua bisa belajar juga dari kalian, abang-abang GG ini gitu. Oke, so gua bakal kasih tahu tipsnya gimana. Tapi sebelum gua masuk ke challenge-nya gua sebelum gua praktekin, gua bakal jelasin dulu secara teori ya. Jadi sebenarnya basically di challenge ini kan kita itu disuruh untuk menghabisi monster yang ada di field, segerombolan monster yang ada di field itu secepat mungkin gitu untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Dan di saat yang bersamaan itu bakal muncul kayak papan-papan yang bisa ditembak dengan bola gitu, dimana kita bakal nembakin bola itu untuk ngisi God's Point gitu, yang dimana God's Point ini kalau terisi dia bisa ngasih kita bonus poin tambahan itu untuk poin-poin yang bisa kita dapatkan dari mengalahkan para monster-monster yang ada di field gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu bertanya-tanya, yang mana sih sebenarnya yang lebih penting gitu ya? Lebih penting ngabisin monster di fieldnya dulu atau nembakin papannya? Nah, kalau di sini tuh gue bakal kasih tahu kalian kalau sebenarnya yang paling penting itu adalah ngabisin monster di fieldnya secepat mungkin gitu. Nembakin bola ke papan itu juga penting, tapi tidak sepenting ngabisin monster-monster yang ada di fieldnya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalian itu mendapatkan poinnya itu dari ngabisin monster yang ada di field. Sedangkan kalau kalian nembakin papan itu sebenarnya cuma ngasih kalian poin tambahan doang gitu. Nah, kalian lihat yang ada di sini di gauge yang ini. Sebenarnya sih kalian nembakin papan kayunya itu untuk dapetin ini doang supaya dia bisa lewat tanda yang ini nih. Nah, jadi selama gauge kalian itu ada di atas ini, sebenarnya kalian itu nggak perlu khawatir banget untuk naikin ini lagi, nembak-nembak ini lagi gitu. Nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Nah, jadi kalian itu nggak perlu musingin kayak gimana di tengah-tengah kalian lagi battle sama musuh-musuh yang ada di field, kalian tiba-tiba gonta-ganti harus nembakin papannya, ganti lagi, berantem lagi, ganti lagi, nembak papan lagi. Nggak usah. Di tengah-tengah kalian berantem, kalian fokus aja habisin semua monster-monster yang ada di field kalian. Kalian ratain semuanya. Kalau misalnya di tengah-tengah kalian berantem, kalian tiba-tiba ngelihat ada papan-papan bermunculan, abaikan aja, nggak usah ditembak. Kalian pokoknya tetap fokus ngabisin musuh-musuh yang ada di field kalian secepat mungkin gitu ya. Nah, karena percaya nggak percaya ya, setelah kalian kelarin semua monster-monster yang ada di field kalian, kalian tetap akan melihat banyak papan-papan tembakan yang bakal bermunculan gitu, dan kalian tetap bakal punya waktu untuk nembakin itu gitu. Jadi ya udah, ketika kalian melawan monster itu fokus lawan monsternya aja gitu, nggak usah mikirin ngabisin waktu itu buat nembak-nembak. Tetap ada waktunya buat nembak nanti, yaitu setelah kalian menghabisin atau kalian nge-clear monster-monster yang ada di field kalian. Nah, jadi gue peragain ya, gue kasih lihat kalian gimana caranya. Nah, di sini tuh gue bakal mainin ke challenge yang ketiga aja. Kenapa? Karena partinya gue itu paling efektif untuk main ke challenge yang ketiga gini. Gue mainnya partinya itu ini ya, gue itu mainnya di, oh my god, gue diserang. Nah, party gue itu kayak gini, gue mainnya kayak gini. Main DPS gue itu Kazuha, terus gue mainnya Xingqiu, Fischl, sama Bennett. Nah, di sini tuh kalian juga nggak harus sama kayak gue, yang nggak harus main Kazuha juga gitu, enggak. Karena gue juga udah coba party yang lain, kayak gue main Diluc, Chongyun, Xingqiu, sama Bennett, itu juga bisa dan berhasil expert dapat 2000 poin juga gitu. Nah, jadi kalian nggak harus sama kayak gue, yang penting kalian itu punya main DPS yang bisa diandalkan, yang bisa ngebunuh secepat mungkin gitu. Nah, karena kalau kalian nggak bisa bunuh dengan cepat, nggak bisa clear monsternya itu dengan cepat, nah itu justru adalah masalah utamanya gitu. Jadi terserah kalian mau main DPS-nya itu entah
Xiao ke, entah catching ke, klik ke, terserah, yang penting mereka bisa bisa GG aja gitu, ngebersihinnya betul cepet gitu. Nah itu sebenarnya kunci utamanya. Nah, oke, so di sini gua bakal nyobain langsung main ke challenge ketiganya aja ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan langsung muncul nih tembak-tembakan gini. Ya udah kalian tembakin aja gitu. Nah, kalian tembakin aja yang ada. Ya udah tungguin kan, tungguin. Nah, ini ketika mereka keluar, ya udah kalian habisin aja mereka gitu. Nanti kalau misalnya ada papan-papan yang keluar, abaikan aja, nggak usah ditembak, biar mereka mau lenyap kayak mau apa kayak bodo amat. Nah, kayak gitu, gitu. Kalian lihat kan, ada yang muncul gitu kan. Bodo amat, biarin aja gitu. Kalian pokoknya fokus ngeclearin aja musuh-musuh yang ada di sini gitu. Nah, clearin. Nah, kayak ada monster yang kayak gini juga nih. Ini bukan monster ya sebenarnya, musuh lah. Musuh kayak gini juga yang di atas kepalanya itu ada tanda seru gitu ya. Nah, ini itu juga penting untuk dibunuh ya. Kenapa? Karena sebenarnya bunuh monster kayak gini itu sama dengan kalian itu nembakin papan, karena dia naikin gauge pointnya kalian gitu. Nah, lihat, habis gua bunuh, gauge pointnya kalau kalian perhatiin dia naik gitu. Nah, jadi gitu aja, nggak usah dipikirin, nggak usah khawatir kayak, oh gauge gua masih sedikit nih, oh belum penuh nih, nggak harus penuh gitu di awal-awal, biarin aja gitu. Nah, pokoknya nge-clear aja dulu. Nah, setelah clear, nah lihat, tetap ada nih papan-papan kayak gini. Nah, kalian tembakin aja semua yang bisa kalian lihat nih. Nih, ada kan? Nih, tembakin. Tuh lihat. Dengan sendirinya gauge kalian itu bakal hampir penuh gitu udah. Nah, ini muncul lagi kan monster-monsternya. Ya udah habisin aja gitu, balik ke strategi yang tadi gitu. Nggak usah diabaikan aja papan-papan yang tadi. Pokoknya ketika musuh ada, fokus bunuh musuhnya aja gitu. Sebenarnya sesimpel itu ya. Nah, gini. Bunuh, bunuh. Gak usah peduliin yang lain. Bantai aja semuanya. Papan belakangan aja. Nih udah clear. Nah ya udah tembak lagi, tos. Nah tembak lagi, tos. Aman kan? Itu. Tuh, nyampe kan 2000? Harusnya sih memang bakal nyampe 2000 dengan cara seperti ini gitu. Jadi ingat ya, yang penting itu sebenarnya ya bunuh monsternya secepat mungkin gitu. Fokus ke monsternya. Setelah kalian clear semua musuh-musuh yang ada di fieldnya kalian, nah baru kalian tembak-tembakin tuh papan-papannya itu. Makanya itu kenapa tadi gua bilang lebih penting sebenarnya nge-clear monster-monsternya gitu. Sih, nih dapat 2000. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi nih mungkin beberapa dari kalian ketika kalian nyobain nih cara seperti ini, mungkin kalian pilih expert, kalian main dengan cara ini, kalian tetap nggak dapat 2000. Itu nggak apa-apa ya, itu sangat wajar karena gue juga pertama kali coba di beberapa challenge itu gue juga expert gak dapat 2000 gitu. Kayak contohnya di challenge yang mana ya, di challenge yang pertama itu, yang justru yang pertama gue nggak bisa dapat 2000 di expertnya, sama challenge yang 1 2 3 4 5. Nah, yang kelima ini juga gua nggak dapat awalnya expert, tapi sekarang gua dapat expert bisa 2000. Nah, kalau misal kalian nggak dapat gimana caranya? Ya udah kalian mainin normal aja. Biasanya udah bakal tetap dapat 2000 sih gitu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kalian expert nggak bisa dapat 2000? Nah, ini ada beberapa faktor sih yang gua percaya. Yang pertama itu mungkin karena memang tim kalian yang belum cukup kuat untuk main challenge ini. Jadi kalian itu nggak bisa bunuh cepet gitu, DPS kalian itu masih kurang kuat gitu. Atau yang kedua itu memang tim kalian itu tidak efektif untuk memainkan challenge ini. Misalnya kalau kalian lihat di challenge detail ini ya, challenge yang pertama,
Nah, musuhnya itu ada slime-slime elektro kayak gini nih. Nah, slime-slime elektro ini nanti nge-spawnnya bakal banyak itu, bergerombolan yang elektro, slime semua gitu. Nah, sedangkan main DPS kalian itu Razor gitu ya. Kalian bakal kesulitan gitu ngebunuhnya karena elektro ketemu elektro bakal lama gitu. Kalian bakal habis waktu untuk ngumpulin poinnya gitu. Sebenarnya ini kalian pintar-pintar kalian ngecocok-cocokin elemental juga sih. Nah, kalau kayak misalnya kalian main di challenge yang keberapa nih? Nah, challenge yang keenam nih, kalau kalian lihat, nah musuh-musuhnya ini Pyro Slime gitu loh, Pyro Slime gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya karakter-karakter yang kayak Childe, mungkin kalian punya yang kayak Xingqiu yang GG, atau kalian punya Mona, mungkin kalian akan lebih mudah itu untuk nyelesain challenge yang ini gitu. Nah, kalau buat gua agak susah karena gua nggak punya karakter-karakter yang kayak gitu, jadi gua harus agak struggling gitu mainin yang ini gitu. Nah, di sini gua bakal kasih lihat ke kalian juga challenge yang terakhir, challenge yang ketujuh ya, cara gua nyelesainnya gimana. Karena di sini itu agak beda ya. Ini itu bukan ngancurin kroco-kroco, bukan ngebasmi kroco-kroco. Di sini itu musuhnya Ruin Guard soalnya. Jadi agak berbeda sedikit, tapi sebenarnya esensinya sama aja gitu. Nah, ini gue cobain ya. Nah, ini gue cobain nih, challenge ke-7 yang terakhir yang lawan Ruin Guard. Sebenarnya esensinya sama, cuman ini itu gue bakal di awal ya, di awal doang gue bakal nembakin setiap papannya per gue bunuh satu Ringard gitu. Nah, ini ada satu Ringard muncul, nah, kita berantem sama dia. Nah, ini satu Ringard tumbang, gue bakal nyari buat nembak. Nah, terus kita battle lagi gitu. Nah, ini kan Ruin Guard yang gede ya. Nah, setelah yang satu ini gue bakal nembak lagi satu lagi papannya. Tapi setelah itu ya udah balik ke strategi yang seperti biasanya. Kayak setelah kita clear semua monster-monster yang ada, baru kita nembak papan-papannya gitu. Balik lagi. Nah, ini gue udah habisin kan. Baru gue tembakin papan lagi nih. Nah, tembakin semua yang bisa kalian lihat itu, papan-papan yang bisa kalian lihat. Nah, oke. Nah, ya udah balik ke strategi awal. Pokoknya ada papan yang muncul apapun itu, abaikan. Pokoknya fokus kalian adalah membantai, ringgar ini. Nah, gitu ya. Nah, kalian nggak perlu bunuh satu tembak lagi. Nah, udah nggak perlu karena itu di awal aja gitu. Seterusnya kembali ke kayak di awal. Nah, udah bersih, baru kalian tembak lagi. Nah, jadi gitu ya caranya guys. As you guys can see, 2235. Nah, tapi again kalau misalnya kalian nggak bisa dapat di expert nggak apa-apa, coba di normal aja, biasanya udah bakal tetap dapat 2000 sih gitu.
So, ya begitulah caranya untuk menyelesaikan challenge ini hingga bisa dapat 2000 versinya gua gitu. Oke. Ya mudah-mudahan video ini itu bisa membantu kalian untuk menyelesaikan challenge-nya kalian, bagi kalian-kalian yang belum bisa dapat 2000 poin. So, thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke video ini. Thank you. See ya.